Sejarah masuknya Islam di Endrekang. Masuknya Islam di Endrekang pada abad ke-17 tak lepas dari kedatangan Datuk Teluk atau Datuk Teluk ke Goa Talok. Meski begitu, banyak peneliti sepakat bahwa Islam tak datang ke daerah tersebut lewat penaklukan seperti musuh Aselengeng, melainkan dipeluk secara sukarela. Tomanurung Puang Palipada tiba di kampung Kalupini Endrekang. Sebagaimana dikatakan bahwa ada beberapa tomanurung di daerah Malopong, Bulan Tanah Toraja, dan Masenren Pulu. Tetapi yang akan disampaikan sejarahnya ialah Tomanurung Ulu Lesleng Puang Palipada, keluarga Tomanurung Batara Guru dari Luwu. Tomanurung Puang Palipada tiba di Palipada Posi Tanah Toraja, kampung Kalupini Endrekang bersama istrinya Embong Bulan dari Malepong, Bulan Tanah Toraja. Dengan sikap kerendahan hati dan keramahan masyarakat penduduk asli kampung Kalupini dan sekitarnya, mereka mulai menerima dan mengikuti ajaran yang disampaikan. Adapun ajaran yang disampaikan beliau pada waktu itu adalah menganjurkan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Beliau juga mengajarkan cara bercocok tanam yang baik. Maka dengan sikap kepemimpinannya tersebut, masyarakat Kalupini memintanya untuk tinggal dan dibangunkan sebuah rumah tempat di Bukit Pali Positana. Jejak rumah Tomanurung Puang Palipada. Bukit Pali tersebut sampai sekarang abad 20 Masehi masih banyak masyarakat baik orang Kalupini ataupun orang dari luar datang di sana melepas nazar dengan membawa kambing, ayam, dan lempoyong. Dan ada pula yang hanya sekedar datang melihat lokasi tersebut karena penasaran. Menurut almarhum Amboyaja, beliau berkata, dulu area Positana tersebut keluar hembusan angin yang bisa melepaskan topi orang dewasa, entah bertanda apapun itu. Selain itu, masyarakat Kalupini sampai saat ini masih mengadakan ritual sakral mapoyong di waktu-waktu tertentu sebagai bentuk penghormatan kepada Tomanurung Puang Palipada. Selama Tomanurung Puang Palipada tinggal di kampung Kalupini Endrekang, beliau melahirkan 5 orang anak. Kelima keturunan tersebut adalah anak pertama bernama Empaka Madea Batu, wali pertama di daerah Masenren Pulu yang pertama menyebarkan agama Islam di daerah Masenren Pulu antara abad ke-12 hingga 13 Masehi. Sekarang kuburannya berada di Butu Tangga Kota Endrekang yang sudah mendapat perawatan dari pemerintah. Beliau memiliki keturunan dan menjadi wali pada abad ke-18 sampai 20. Di antaranya yang pertama, Muhammad Said Piadatte Kadi Endrekang. Yang kedua, Sanggaya Kadi Endrekang. Yang ketiga, Latanro Tiga Puang Janggo Arung Butu atau Kadi Endrekang. Dan yang terakhir, Puang Tiwajo Puang Cipung Imam Kabere Endrekang. Selanjutnya, datangnya Islam di Endrekang. Sebagaimana yang telah diberitakan dalam Lontara Empaka Puang Palipada bahwa agama Islam masuk di Endrekang pada akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13. Raja yang memerintah pada saat itu adalah Raja atau Puang Empaka Madea Batu binti Puang Palipada, keturunan Tomanurung. Kekhususan agama Islam datang ke daerah ini adalah Empaka Madea Batu ini adalah salah seorang putra Palipada yang suka menyendiri. Pada suatu hari, beliau mandi di sungai Mata Allah. Tiba-tiba dilihatnya seorang yang tidak dikenalnya sementara naik perahu layar yang sedang menuju kepadanya. Anehnya, orang tersebut sajadahnya dijadikan perahu. Tongkatnya dijadikan tiang layar dan sorbannya jadi layar yang melekat di badannya ketika naik di daratan Endrekang. Lalu beliau memperkenalkan identitasnya bahwa ia berasal dari tanah suci Mekah, keturunan Abu Bakar As-Siddiq.
Setelah mereka memperkenalkan identitasnya masing-masing, namun dalam lontara tidak menyebutkan nama orang tersebut dan menjelaskan maksud kedatangannya adalah untuk membawa agama Islam sebagai agama terakhir yang paling lengkap dan benar yang dibawakan oleh Rasul pilihan Muhammad SAW. Empaka Madia Batu lalu mengajak bersama-sama ke tempat kediamannya. Beliau mengajarkan inti pokok ajaran agama Islam, yaitu sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa, dan lain-lain, sebagai kewajiban untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beliau merasa Empaka Madia Batu sudah mendalami pengetahuannya tentang ajaran agama Islam, beliau meminta izin pulang dan diantar oleh Madia Batu. Selanjutnya, proses pemasyarakatan ajaran Islam di Kecamatan Nrekang. Yang pertama, masa pengenalan. Ajaran Islam sudah dimasyarakat oleh Puang Madia Batu yang dikenal sebagai wali pertama di Nrekang pada abad ke-12 dan abad ke-13 Masehi. Ajaran Islam yang dimasyarakatkan pada masa itu dapat dikatakan tahap pengenalan. Oleh karenanya, langkah pertama yang dilakukan adalah mengunjungi setiap kampung, mengumpulkan masyarakat untuk mendirikan langgar sebagai tempat mengajarkan ajaran Islam. Yang kedua adalah masa pembentukan akidah. Penduduk Nrekang pra-Islam tidak pernah menganut suatu agama, tetapi menganut suatu keyakinan yang disebut Dewata Sewae, artinya kepercayaan terhadap penguasa tunggal. Pernyataan ini diperkuat oleh Amir Syarifuddin bahwa setelah mengadakan suatu perjanjian antara Nrekang dan Wajo, maka berkatalah Nrekang berteman-teman, barang siapa yang menyelesaikan dan berkehendak buruk, ialah yang berhadapan dengan Dewa Sewae. Ketauhidan yang dikembangkan oleh Puang Madia Batu cukup mendasar. Hal ini dinyatakan dengan berselangkanya berapa tahun kemudian muncul seorang wali bernama Puang Cembah. Beliau terkenal sebagai penganjur agama Islam yang giat berdakwah. Setiap hari Jumat, beliau mengunjungi setiap masjid di 3 kampung, yakni Kalupini, Sudah, dan Cembah, secara bergantian untuk berkhutbah.